A few minutes later. Biografi Bung Hatta. Muhammad Hatta atau dipanggil Bung Hatta adalah seorang tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Muhammad Hatta yang lahir dengan nama Muhammad Attar merupakan putra dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Ayahnya yang merupakan keturunan ulama Naqsyabandiyah di Batu Hampar, Sumatera Barat, membuat Muhammad Hatta dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Beliau pertama kali mengenyam pendidikan formal di sebuah sekolah swasta. Tetapi setelah 6 bulan Hatta pun pindah ke sekolah rakyat dan satu kelas dengan kakaknya Rafiah. Setelah menjalani 3 semester, Muhammad Hatta pindah ke sekolah ELS di Padang. Selanjutnya, Hatta melanjutkan pendidikan di Mulo. Pada saat inilah Muhammad Hatta mulai tertarik dengan Perhimpunan Pemuda dan bergabung dengan Jong Sumatera Nenbon. Di organisasi tersebut, beliau berperan sebagai bendahara. Muhammad Hatta kemudian melanjutkan lagi pendidikannya ke Handels Hogeschool di Rotterdam, Belanda dari tahun 1921 hingga tahun 1931. Selama bersekolah di Belanda, Muhammad Hatta bergabung dengan Perkumpulan Pelajar Tanah Air. Muhammad Hatta ditunjuk sebagai pemimpin PI pada tahun 1925. Pada saat itu, Hatta pernah memimpin delegasi Kongres Demokrasi Internasional untuk perdamaian yang diadakan di Berlin, Prancis. Saat inilah Muhammad Hatta mulai memperkenalkan Indonesia ke berbagai kalangan internasional. 2 tahun setelahnya, Muhammad Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda dan bertemu dengan seorang aktivis asal India, Jawaharlal Nehru. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Belanda, Muhammad Hatta pun pulang ke Indonesia pada tahun 1932. Hatta sibuk menulis artikel politik seperti Soekarno ditahan, yaitu pada tanggal 10 Agustus 1933. Tragedi Soekarno pada tanggal 30 November 1933 dan sikap pemimpin 10 Desember 1933 yang merupakan reaksi keras dan pengasingan Soekarno oleh Belanda. Pergerakan Hatta membuat Belanda takut sehingga ditangkap dan diasingkan ke Bikul di Papua. Pada masa pengasingannya, Hatta aktif menulis di surat kabar dan mengajarkan teman-temannya. Pada awal Agustus 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI berubah nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, di mana Soekarno dan Hatta menjadi ketua dan wakil ketua organisasi tersebut. Ketika Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegesangan Timur nomor 56, tepatnya pada pukul 10, kemerdekaan ini diproklamasikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Berita kemerdekaan itu terdengar hingga ke Belanda. Sebagai akibatnya, Belanda ingin kembali menjajah Indonesia.
Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ibu kota pada saat itu dipindahkan sementara ke Yogyakarta. Selama menjadi wakil presiden Indonesia, Muhammad Hatta dengan gigih menyelamatkan Indonesia dengan mempertahankan naskah Linggarjati di sidang pleno KNIP di Malang yang diselenggarakan pada tanggal 25 Februari sampai 6 Maret 1947. Selain menjadi negarawan, Muhammad Hatta juga turut ikut serta dalam memajukan koperasi di Indonesia. Mengingat latar belakangnya yang masih berkaitan dengan ekonomi, ia banyak memberikan ceramah serta menulis artikel dan buku ilmiah mengenai ekonomi dan koperasi. Meskipun Muhammad Hatta disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia, beliau bukanlah pelopor yang mendirikan koperasi di Indonesia. Koperasi pertama di Indonesia dibentuk pada tahun 1886 oleh seorang Pati Purwokerto bernama R. Arya Wiratmaja. Koperasi ini merupakan koperasi simpan pinjam dengan nama Wholesale Bank. Muhammad Hatta pun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Indonesia pada tahun 1956. Selanjutnya, Hatta menambah penghasilan dari menulis buku dan mengajar. Beliau kemudian jatuh sakit pada tahun 1963 dan dibawa ke Swedia untuk perawatan. Setelah dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo selama 11 hari, Muhammad Hatta menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 14 Maret tahun 1980. Beliau dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta dengan upacara kenegaraan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Indonesia pada saat itu, yaitu Adam Malik. Berkat jasanya yang luar biasa dalam mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia, Muhammad Hatta ditetapkan sebagai pahlawan proklamator Indonesia oleh Presiden Soeharto di tahun 1986 serta ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2012. Sekian, terima kasih.